Halo, selamat pagi semuanya. Karena ini bikin kontennya pagi, jadi saya ucapkan selamat pagi. Sekian lama nggak bikin konten YouTube untuk tanaman. Kali ini mau sedikit share aja, berbagi tips untuk menanam daun sirih sesuai dengan pengalaman sendiri ya. Jadi ini nggak bisa jadi patokan untuk jadi patokan baku, tapi memang yang ini cara-cara yang udah pernah saya lakukan untuk memperbanyak tanaman sirih ya, seperti yang rambatan di belakang sana. Nah, saya sudah mengambil batang tua seperti ini untuk kita perbanyak nanti di polybag. Nah, sebelumnya saya mau memperlihatkan hasil stek daun sirih. Nah, ini yang pertama. Ini usianya mungkin 2 minggu ya, ini usianya 2 minggu. Ini saya ambil dari ujung batang yang kuncup, yang udah ada pucuknya gitu. Jadi saya ambil dari ruas ujung seperti ini nih. Nanti saya kasih contoh. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini juga sama, dari pucuk. Jadi ada 3 ruas pucuk ujung saya perbanyak di polybag. Kemudian ini juga sama. Nah, kemudian kalau yang ini saya hanya menyisakan 2 ruas batang tua yang diperbanyak di polybag. Tapi dia sudah mulai keluar ininya, sudah mulai keluar bakal tunas. Nah, seperti ini. Ini usianya seminggu. Ini seminggu. Nah, kemudian ini ada sampel yang 1 ruas batang. Nah, ini usianya udah mau 3 minggu. Udah 3 minggu, udah mau hampir sebulan, dan ini hasilnya dia sudah keluar tunas baru. Bagus seperti ini. Nah, jadi di sini saya akan membagikan tips sesuai dengan pengalaman yang pernah saya kerjakan, yang pernah saya lakukan. Ini saya sudah mengambil batang tua gitu, 1 lenjer gini, panjang kayak gini. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan ketika memotong tanaman sirih ini untuk kita nanti kita perbanyak di polybag. Nah, yang akan tumbuh tunas itu adalah di ruas-ruas seperti ini. Jadi teman-teman jangan sampai salah memotong. Nih, ruas-ruas ini nanti dia akan tumbuh tunas-tunas baru tuh di ruas-ruas seperti ini. Makanya yang disebut dengan 1 ruas itu seperti ini. Dia ada dua bakal akar, dan nanti dia bakal tunasnya. Jadi ini disebut 1 ruas. Nah, cukup dipotong seperti ini saja. Nah, ini lalu nanti ini kita akan taruh di bagian bawah untuk tanah. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nih, hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti dia akan tumbuh tunas di area yang atas. Jadi nanti kita seperti ini posisinya. Nah, jadi hasilnya tuh seperti itu. Udah, cukup seperti ini aja. Jangan terlalu basah, jangan terlalu dihujankan. Simpan di tempat yang lembab supaya dia cepat pertumbuhan si tunas baru. Jadi nanti seperti ini aja, mudah sekali. Ini cara yang pertama. Nah, karena ini masih banyak. Nah, kita buang bagian, karena nanti berharap ini akan jadi bakal tunggul bawahnya ya, untuk nanti kita tanam. Nah, sama. Di sini juga sudah ada akar yang sangat bagus. Ini juga bisa kita buat tanam juga. Nanti kita potong seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin sampai pucuk, sebenarnya bisa sampai pucuk seperti ini ditanam. Nanti hasilnya seperti ini. Ini pun bisa. Jadi teman-teman, ini kita langsung tancap aja di tanah. Langsung tancap di tanah. Ini akar yang sudah terangsang bagus seperti ini. Nanti kita akan ditanam. Nanti ini kita topang. Ini kita topang menggunakan bambu. Jadi nanti teman-teman topang, kemudian diikat. Jangan dipanaskan atau dijemur atau kena hujan. Jadi simpan di tempat yang lembab. Nah, untuk daunnya kita buang aja.
daunnya kita buang, nanti ini akan menjadi tunas yang baru. Ketika nanti proses apa ya istilahnya, proses pertumbuhannya, nanti akan ada daun yang mati, akan menghitam, tapi itu biarkan saja, tapi nanti akan tumbuh tunas-tunas baru di setiap ruas daun sirihnya seperti ini. Jadi nanti ini tinggal ditancap seperti ini aja, kemudian kita topang pakai bambu seperti itu. Itu cara yang kedua yang saya lakukan. Nah, kemudian ada cara yang ketiga, yaitu pengen nih langsung daunnya langsung banyak seperti ini. Misalkan dalam satu polybag pengen banget daunnya tuh langsung banyak kayak gini. Gimana caranya supaya ini tidak lemas, tidak busuk, tapi dia akan tetap segar ya, seperti hasil yang ini. Nah, ini juga sama, ini awalnya batang kecil gitu, terus daunnya saya biarkan, saya tidak buang. Ini daun asli dari awal penanaman. Nah, seperti ini bisa. Ini caranya saya rendam di air seperti ini kurang lebih 1 minggu di dalam ruangan. Jadi dia daunnya akan segar, kemudian akan terangsang akar-akar baru. Jadi direndam di air kayak gini, simpan di dalam ruangan, tunggu sampai akarnya keluar. Nanti setelah akarnya keluar, setelah akar-akar barunya keluar, baru kita pindahkan ke tanah. Setelah pindahkan ke tanah, nanti kita topang ini menggunakan kayu atau bambu. Kemudian simpan di tempat yang lembab, jadi jangan dipanaskan dulu, jadi biar dia beradaptasi dari air ke tanah. Jadi nanti dia beradaptasi akarnya ke tanah, baru nanti kalau kita sudah melihat perkembangan dia tegak sendiri, tegak, bagus, kemudian daunnya tidak layu, sudah boleh kita pindahkan keluar ruangan. Kalau saya biasanya saya simpan di kamar mandi atau di area-area yang lembab, karena dia akan sangat membantu perangsangan si akar dan tidak membuat batang ini menjadi busuk kayak gitu. Jadi nanti kita tinggal masukkan ke tanah seperti ini, kemudian nanti kita topang pakai bambu, kemudian kita ikat, jadi dia akan tegak seperti ini. Nanti akan kita biarkan di tempat yang lembab. Jadi nanti setelah bagus seperti ini, sudah tegak, sudah bisa berdiri sendiri, nanti kita boleh simpan di luar. Nanti dia akan ketemu matahari, akan berfotosintesis, akan mengeluarkan tunas-tunas yang baru. Yang penting adalah, yang paling utama, si batangnya ini jangan sampai busuk. Si batang jangan sampai busuk, tapi dia terjadi perangsangan akar. Ini saya kasih tahu. Ini ada akar baru. Kelihatannya ini akar baru yang usia 1 minggu. Nah, dia karena dia sudah beradaptasi dengan tanah, akhirnya dia perangsang keluar tunas baru. Nah, seperti itu sih kurang lebihnya. Nah, untuk yang di air juga sama perlakuannya seperti gadis sirih ini ya, gadis sirih kita bisa tanam, kasih ikan-ikan kayak gini kan biar cantik ketika proses penyetekan dan perangsangan akar baru. Nah, ini juga saya udah nyiapin beberapa batang, memang mau saya perbanyak karena ini musim hujan sangat cocok ya. Kalau musim hujan itu dia sangat cocok karena tanah tidak akan selalu lembab gitu, tidak cepat kering. Oke. Nah, ini daunnya juga jumbo-jumbo ya teman-teman, daunnya jumbo kayak gini. Oke. Jumbo. Ini bisa ini ya, ini yang tangan dewasa tuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk yang batang atas ya kita bisa gunting seperti ini, kita buang daunnya, kita buang daun, nanti kita biarkan memanjang seperti ini supaya hasilnya nanti langsung kelihatan memang sudah tinggi. Bisa, jadi teman-teman bisa melakukan trik-trik itu, bisa menggunakan 1 ruas, 2 ruas, atau pucuk. Tapi yang diusahakan adalah simpan di tempat yang lembab, kemudian cari batang yang tua yang siap tanam. Kalau yang muda seperti ini kan lihat loh, ini belum bisa ditanam karena apa? Dia akan mudah busuk, kemudian dia akan menghitam, melemas. Nah, tapi kalau ini kan bawahnya memang sudah tua, jadi kita bisa memberikan nutrisi dari batang tua ini ke atas. Jadi ini bisa untuk ditanam. Jadi kurang lebih seperti itu untuk memperbanyak tanaman daun sirih.
Mungkin itu aja sedikit tips dan triknya yang pernah saya lakukan. Jadi ini bukan cara yang baku ya, jadi teman-teman punya eksperimen sendiri, punya cara sendiri, nanti bisa share di kolom komentar kalau di rumah bagaimana cara perbanyak airnya, perbanyak tanaman sirihnya. Jadi nanti teman-teman bisa sharing. Nah, ini contoh-contoh yang sudah jadi. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kontennya segitu aja dulu. Mohon maaf kalau ada suara-suara sumbang di belakang karena memang ramai sekali anak-anak. Jadi sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di next konten ya.